Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh PLH Aspidus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Sebagai umat yang beriman, patutlah kita mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan nikmat serangkaian acara lainnya. Marilah terlebih dahulu kita berdoa seraya memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kehendak dan petunjuk-Mu, saat ini kami melaksanakan acara rapat koordinasi terbatas Polda NTT bersama Pemda Provinsi NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, BPK RI Perwakilan NTT, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan kita sekalian. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, serta Ini diwakili oleh PLH Aspidus, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Wakapolda Irwasda Dirkrimsus. Sebetulnya acaranya ini kita hanya round table discussion saja, ya, yang sifatnya ini merupakan arahan beberapa waktu yang lalu itu katakanlah penyerapan anggaran kaitan dengan COVID-19. Kita tahu COVID-19 ini membawa dampak dua hal. Yang pertama dari segi kesehatan cukup berat yang harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang langsung pada kesempatan pagi ini. Dan ini kesempatan silaturahim sebetulnya di tengah-tengah situasi yang BPKRI. Saya belum sempat lah ke kantor Bapak, ke BPKP. Sebenarnya saya ingin main ke sana. Saya ingin, karena sebenarnya waktu banyak di NTT. Ya. Kalau kita alasan sibuk ya tak terlalu sibuk-sibuk amat ya. Beda dengan di paling 6, 12, satu Polda itu Pak. Kalau di Jawa Tengah itu satu Polres itu bisa 20, 25. Jadi saya pikir di sini tidak terlalu ya ancaman kejahatan itu masih relasi bersama, karena di dalam data yang ada di kami, khususnya dari pemerintah melalui Menteri Keuangan, itu baru saja memaparkan bahwa realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional di semester 1 tahun anggaran 2021 ya sudah bulan Agustus. Mungkin ini sudah, saya kira pasti sudah naik, tapi ini juga perlu kita sikapi bersama. Tentu hal ini menjadi tantangan kita, khususnya para pemangku kepentingan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tapi kita tidak juga bisa meninggalkan tugas. Dalam artian mau tidak mau kita sebagai aparat birokrat ini, saya para Kapolres itu hampir setiap hari mau tidak mau ya juga harus bersentuhan dengan masyarakat. Kita tidak bisa menghindar. Jadi tadi saya dapat info dari Kejaksaan, teman kita terdampak. Di sini pun banyak terdampak. Ya mudah-mudahan kita dihindarkan, tetapi prokesnya kita ketatkan. Nah, seperti di Polda ini setiap acara, dan saya memang kita tidak usah yang berat-berat. Kalau sekalian, kita nanti perlu data dari mungkin sebenarnya dari Sekda kemarin saya minta untuk menjelaskan secara singkat. Karena beberapa temuan saya di lapangan, saya kemarin datang ke 3 partinya berani, dan memang ada aturan saya kira juga bisa sebagai dasar hukum yang jelas. Tapi ada bupati yang ragu-ragu. Padahal Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk menggunakan anggaran COVID ini secara maksimal. Sehingga di beberapa kabupaten bagus, di beberapa kabupaten masih
sangat minim penyerapannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Sekda Provinsi untuk di kita, tadi saya bilang nanti belum disampaikan sempat masih 0%, tapi mudah-mudahan sekarang sudah berjalan. Ini sebetulnya kita punya katakanlah kewajiban untuk juga membantu ya supaya tidak ada keraguan, juga jangan sampai nanti terjadinya penyimpangan, karena ketika penyerapannya dipaksakan di akhir tahun itu yang biasanya akan terjadi hal-hal yang di luar norma ketentuan yang berlaku. Akhirnya mengada-ada dari segi administrasi maupun dari segi operasionalnya, karena numpuk udah tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan, akhirnya kemudian ngawur. Ini yang juga fungsi kita sebagai aparat, mungkin di masing-masing kementerian lembaga ada apipnya, kemudian di ada struktur daerahnya, ini mengontrol. Kalau sudah gejalanya sampai tengah tahun masih rendah sekali, ini yang harus segera mendapatkan pendampingan dan asistensi. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian intinya dari pertemuan pagi ini. Yang pertama, yang paling utama silaturahim sebetulnya. Para BPK terima kasih dari BPKP dan demikian ya, dari inspektor daerah. Kita juga mendorong untuk setiap ada persoalan yang muncul kita serahkan kepada apipnya dulu. Di tengah-tengah masyarakat yang kritis saat ini kita tidak mau. Tinggal kita bagaimana mendorong satker-satker kita atau SKPD kita untuk menggerakkan roda perekonomian ini melalui penyerapan anggaran, baik itu belanja modal, belanja barang ya, yang memang sudah siap harus segera dilakukan sehingga katakanlah roda perekonomian di daerah tersebut menjadi karena ada belanja yang kita lakukan dari pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Saya kira demikian saja sambutan dari saya dan terima kasih. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Pak Dirkrimsus untuk juga memaparkan juga beberapa hasil dari rakernas di Barreskrim untuk bisa disampaikan, dan setelah itu kita diskusi santai. Nanti saya berikan kesempatan masing-masing dari Sekda mewakili, nanti dari Pak BPK atau BPKP saran masukan, mungkin dari Kejaksaan Tinggi juga hal-hal yang perlu nanti kita sikapi, dan nanti hasil dari rapat ini juga bisa kita informasikan. Kalau saya mungkin melalui jalur para Kapolres, mungkin kalau Pak Majasi melalui Kajari, dan dari Sekda kepada Bupati dan Wali Kota. Saya kira demikian dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan teman-teman sekalian ya. Mau olahraga, Pak Kepala BPKP main tenis apa main bulu tangkis ya? Oh dua. Kalau gitu boleh gabung nanti Kepala BPKP ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seizin Bapak Kapolda, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2021 di Provinsi NTT. Jadi latar belakang kegiatan ini sebenarnya ada keputusan Presiden dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Kapolda, ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda dengan membuatkan direktif atau petunjuk arahan ke jajaran Polres dengan isi yang pertama, agar daerah jangan ragu untuk membelanjakan uangnya, terutama belanja-belanja produktif dan dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Yang kedua, kepada kami Dirkrimsus pada kaitan dengan Perlinson dan Perlinkes, agar Dirkrimsus, Kapolres, Kasarreskrim melakukan monitoring penyaluran anggarannya. Yang keempat, bekerja sama dengan BPKP ke depan perwakilan. Di satu poin yang sangat penting di anggaran pemulihan ekonomi nasional, bahwa ketika ada temuan anggaran tidak langsung dilakukan penegakan hukum, ultimum remedium adalah di wilayah provinsi. Perlu kami sampaikan, data ini kita dapatkan dari Barreskrim Mabes Polri tentang realisasi penyerapan dana PEN
per 23 Juli 2021. Realisasi baru 39,2% atau sebesar 291,88 triliun. Kami lanjut ke realisasi penyerapan dana PEN di operasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan menyampaikan dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional itu masih 0%. Sampai tadi malam kita cek Kasat Reskrim, Polda sedang menyidik, mereka takut. Padahal ini di luar penyidikan yang kita lakukan. Yang ketiga, penyerapan di atas 50% hanya perlu kami laporkan. Jadi di level provinsi dari 5 program untuk pemerintahan provinsi NTT hanya 1 program yang dialokasi anggaran di bidang kesehatan. Sudah terserap 44 miliar atau lebih kurang 66,10%. Di level provinsi sendiri, pemerintahan provinsi ini sudah bagus, penyerapan anggarannya sudah bagus, itu sekitar 66%. Tetapi data penyerapan anggaran PEN di kabupaten kota, di bagian Kabupaten ND, dan yang paling perlu kita diskusikan, Kabupaten Timur Tengah Selatan 0%, Kabupaten Sumba Barat 1,25%, masih banyak yang di bawah 5%. Untuk level kabupaten kota, dana iya, saya kepala program BPK yang sudah hampir tahun ketiga di sini. Karena sudah menangani 3 kepala perwakilan BPK. Itu mungkin sebelum tentang saya. Kemudian memang peran BPK sesuai dengan misi dan visi tindak pidana korupsi. Tentunya dalam hal ini BPK lebih akan mendorong dan tentunya kami tetap